Bapa, pagi yang cerah kami duduk di kaki-Mu. Sebelum kami aktivitas lain, kami utamakan Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, menghargai sahabat dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 59 ayat pertama sampai ayat yang ke 21. Yesaya pasal 59 ayat pertama sampai ayat 21. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ya segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka meneteskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikenakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi karena kami berjalan dan kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung waktu tengah hari seperti waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Perhatikan ayat yang ke-20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dan pemberontak. Ayat mengatakannya demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang hinggap engkau, mengingat engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Puji Tuhan, suatu berkat yang luar biasa yang kita petik ini. Bagaimana sikap bangsa Israel kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Tuhan itu penuh yang luar biasa. Tuhan melihat bagaimana bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala batu. Bahkan dikatakan bukan saja tegar tengkuk, keras kepala batu, tetapi sedemikian kasih Tuhan tetap ada kepada bangsa Israel. Tapi sayang, bangsa Israel ternyata dia tetap bermain-main dosa. Dia tidak mau setia dengan sungguh-sungguh seperti Bapa Abraham, sehingga satu ketika dia berdoa, dia menjerit kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau dengar. Kenapa?
Perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan, dia dengar. Tangan Tuhan selalu terulur. Telinga Tuhan selalu mendengar. Sebagaimana kita lihat firman Tuhan yang dialami oleh seorang pribadi yang bernama Petrus. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia dikatakan dalam firman Tuhan, dia mengalami masa yang sangat luar biasa. Menjelang sebentar lagi, kalau dia tidak tolong Tuhan, kalau doanya tidak didengar Tuhan, dia akan mati. Sebagaimana dalam Matius pasal 14 dikatakan pasal 14 ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau ini suruhlah aku datang kepadamu berjalan di air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam, lalu berkata, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saat ini doanya Petrus singkat, Tuhan, tolonglah saya. Hanya tiga kata, Tuhan, tolonglah saya. Dan segera tangan Tuhan mengangkat tangan, memegang tangan Petrus. Segera. Alkitab juga katakan pada ayat yang ketiga, segera Yesus mengulurkan tangan, Yesus memegang Petrus. Jadi Tuhan tidak tunggu-tunggu besok. Tuhan tidak tunggu doa syafaat sampai berjam-jam. Tuhan tidak tunggu doa puasa berjam-jam. Segera Tuhan mengulurkan tangannya. Tangan Tuhan kurang panjang tangan Tuhan menyelamatkan. Tangan Petrus, dan Petrus tidak tenggelam. Dan apa yang terjadi yang kedua, Tuhan juga mendengar teriaknya Petrus atau doa Petrus. Ya. Tangan Tuhan terulur untuk menolong. Telinga Tuhan siap mendengar doa saudara. Telinga Tuhan dengar doa saudara. Tuhan, tolong saya. Segera tangannya turun. Demikian pada pagi hari ini, saudara datang kepada Tuhan. Tangan saudara kasih ke tangan di Tuhan. Tangannya mengambil tangan saudara untuk menolong saudara, untuk menyelesaikan masalah saudara, untuk menyelesaikan problem saudara, untuk menyelesaikan ketakutan saudara. Saudara tahu lah, Petrus itu dia takut karena dia sekana angin, gelombang, dia takut. Dan Petrus mulai tenggelam. Dia berteriak, Tuhan, tolong saya. Demikian juga sehari seorang mungkin takut, sekalipun di awal Mei takut dengan keadaan akan datang, bisnis, anak, usaha, rumah tangga, takut dengan masa depan anak-anaknya. Ingat, Tuhan dengar doa saudara. Tangannya terulur, tangannya tuh untuk menolong saudara, telinganya tuh untuk menolong saudara. Tangannya selalu terbuka untuk menyelesaikan tangan saudara, untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi ingat ayat selanjutnya, kalau Tuhan tidak mendengar, pasti ada sesuatu yang gak beres, dosa. Kalau Tuhan tidak menolong, dosa. Maka jangan main-main dengan dosa. Hidup dengan kekudusan. Ya? Bukan Tuhan tidak menolong, berdosa. Bagaimana kalau Tuhan bisa menolong orang mencuri, merampok? Tuhan tidak mungkin menolong. Mencuri, Tuhan tidak mungkin menolong. Karena perampok, mencuri, dia harus tanggung jawab sendiri. Apa yang dia tabur, dia harus menolong. Bukan Tuhan tidak menolong. Tapi kalau kita mengerti hati-hati hidup ini, apa yang kita tabur, kita harus keluar. Apa yang makanya serahkan segala pikiran, kehendak saudara, kemauan saudara, pikiran, perasaan, kehendak saudara. Belajar apa yang jadi maunya Tuhan, supaya kita mau berjalan dalam hidup firman Tuhan, sehingga kita perlu mengalami penderitaan oleh karena kebodohan kita, tapi kita mau Tuhan menolong menyelesaikan hidup saudara.
hari saudara bekerja, mungkin saudara libur, jangan takut, Tuhan siap menolong saudara. Serahkanlah semua kepada Dia. Amin. Benar Bapa di surga, kalau Petrus dia mengalami takut, tanganmu terulur dan engkau segera, engkau tidak nunggu waktu lama lagi, tidak nunggu 3 bulan 4 jam, segera. Itu titik juga Tuhan tolong. Kami serahkan segala beban kami serahkan masalah kami serahkan problem kami semua. Tuhan pasti menolong saya. Kami terima dengan iman. Sucikan pikiran kami, sucikan angan-angan kami. Jangan kami lakukan najis, kotor, cabul, busuk, dan perkara yang menyenangkan Tuhan. Kalau mencari nafkah, berkat-Mu sedia buat kami. Jangan satu pribadi pun yang terpapar virus rumah tangga kami, tidak ada proses keluarga. Kami adakan benang misi. Kembalikan kami pada hari Senin dan tubuh yang sehat, pada hari Selasa dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Kau tetap menyertai dengan luar biasa hari sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di depan, berkat kesehatan yang prima sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Biarlah melalui perjuangan yang gagah perkasa, virus ini semakin berkurang, tapi yang sakit semakin berkurang, bahkan yang sembuh semakin banyak. Bahkan mereka memperhatikan protokol kesehatan, memperhatikan pesan pemerintah, jangan keluar kota, jangan berkerumun, dan memperhatikan semua demi kebaikan buat bangsa kami Indonesia. Sebab firman berkata di Roma 13 ayat 4, demi kebaikan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, cepat dan tidak lama selesai dengan berjalan baik, yang sembuh semakin banyak Tuhan. Sebagaimana di Cina sudah habis, Indonesia juga mengalami habis dan semua. Terima kasih Bapak, sudah kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan serta yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.